Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara trading yang bisa mendatangkan keuntungan. Rekan-rekan sekalian, trading forex atau saham merupakan aktivitas yang barangkali bisa menjanjikan keuntungan yang cukup besar ya, atau bahkan pada beberapa kasus ada yang tahu-tahu kaya mendadak gara-gara trading seperti trading forex atau trading saham seperti itu ya. Tapi kemudian ini menjadikan beberapa trader pemula itu kemudian tertarik untuk mencobanya, dan sayangnya faktanya itu banyak sekali trader pemula yang kemudian mengalami kegagalan. Duitnya hilang, hancur, bangkrut, dan lain sebagainya seperti itu ya. Dan ada banyak sekali faktor pemicu kegagalan ya. Satu di antaranya adalah ini terkait dengan kurang memahaminya cara trading yang benar dan tentunya bisa meraih keuntungan itu seperti apa gitu ya. Nah, barangkali rekan-rekan bisa mengikuti tips-tips berikut ini supaya tradingnya menjadi untung ya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyusun strategi trading ya. Ini penting ya, menyusun strategi trading ini sangat penting bagi rekan-rekan yang hendak melakukan trading ya, baik itu trading forex maupun trading saham atau bitcoin atau apapun ya, komoditas gitu. Ketika trading maka lakukan pikirkan tentang strategi trading, bagaimana trading plan-nya ya. Tentukan target keuntungan yang ingin diraih dan perhitungkan faktor resikonya. Jadi ketika kita sudah menargetkan keuntungan, maka ada risiko yang harus dibatasi. Kalau sudah minus sekian maka ya sudah selesai, atau kalau memenuhi kriteria tertentu maka jual, seperti itu ya. Dan kita harus memiliki penyesuaian yang bagus terhadap modal yang kita miliki ya. Kita harus menyesuaikan dengan modal. Jadi strategi ini harus disesuaikan dengan modal kita ya. Modalnya besar dengan modalnya kecil itu strategi tradingnya beda ya. Jadi harus ada elemen-elemen trading plan yang cukup jelas ya. Misalkan beli ketika apa, jual ketika apa, lalu stop loss ketika apa, seperti itu. Targetnya bagaimana menentukannya, itu harus rekan-rekan harus memahami ini. Ya, ini sangat penting sekali. Dan ini harus disusun dengan baik ya. Lalu kemudian setelah dicoba dengan baik, disusun dengan baik, maka kita coba dulu beberapa kali pada demo trading ya. Trading demo kan ada banyak sekali tuh. Banyak fasilitasnya, ada Stockbit, ada MT4, MT5 seperti itu. Ada banyak sekali. Rekan-rekan coba itu. Gunakan strategi trading itu pada demo-demo trading itu. Lalu kemudian dengan begitu rekan-rekan bisa kemudian percaya diri dengan sistem trading yang rekan-rekan tentukan. Setelah menemukan sistem trading dengan strategi trading tertentu yang rekan-rekan tadi sudah research, lalu kemudian terapkan dalam trading, lalu kemudian memberikan winning rasio yang cukup bagus, maka step berikutnya adalah memulai transaksi dengan volume transaksi kecil ya. Jadi ada baiknya rekan-rekan ketika hendak mulai untuk berinvestasi atau trading itu lakukan dengan modal yang kecil gitu ya. Kalau perlu satu lot dulu, satu lot itu kecil sekali. Lalu kemudian biasakan diri kita untuk beradaptasi lebih dahulu pada situasi pasar ini ya, baik itu pasar forex, pasar saham, atau bitcoin. Intinya yang pertama adalah sesuaikan diri itu ya. Karena karakternya itu antara karakter trading forex dan saham itu beda. Dengan kripto itu karakternya beda. Maka karakter pasar ini rekan-rekan harus memahami dulu. Maka banyak latihan akan membantu ya. Jangan langsung kemudian bernafsu untuk kemudian langsung bertransaksi dengan volume yang besar gitu ya. Harapannya ingin segera segera mendapatkan keuntungan yang besar gitu. Enggak bisa kayak gini. Rekan-rekan harus mulai dari kecil dulu. Kecil gitu. Kalau sudah benar-benar pede, maka baru tingkatkan hasilnya. Tingkatkan modalnya, seperti itu ya. Lalu step yang ketiga untuk
supaya bisa trading yang menguntungkan ini adalah dengan disiplin waktu. Selalu disiplin waktu dalam menentukan kapan kita harus masuk pasar, kapan kita harus keluar pasar, ini penting sekali ya. Jadi selalu jadwalkan dengan teratur agar mengetahui kapan pasar ini bisa bersahabat dengan strategi trading kita ya. Supaya apa? Supaya ya gitu tadi, supaya kita bisa untung ya. Nah, setelah tadi kita sudah menentukan strategi trading, lalu kemudian mulai dengan lot kecil, lalu kemudian disiplin pada waktu, maka sekarang pada gilirannya kita harus mengontrol psikologi trading. Ya, psikologi trading ini penting ya, kita sudah bahas di video pembelajaran sebelumnya ya. Ini penting sekali ya. Kita harus pandai mengontrol emosi kita, menghilangkan sikap ketakutan dan sikap greedy atau sikap rakus kita. Ya, ini sangat penting ya. Karena kalau kita masuk ke pasar lalu kemudian muncul sifat tamak atau greedy, rakus seperti itu atau emosi atau takut gitu, itu tidak akan memberikan efek yang baik bagi kita ya. Kita jadi sangat emosional dalam menentukan keputusan ya. Jadi tidak lagi rasional gitu ya. Banyak trader pemula yang kemudian menyepelekan ini, aspek psikologi ini. Lalu kemudian akhirnya terjadi kegagalan-kegagalan yang terus-menerus ya, seperti itu. Jadi psikologi trading ini penting sekali ya. Rekan-rekan harus menguasai psikologi rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan harus melatih itu. Untuk memahami tentang psikologi trading lebih jauh, rekan-rekan bisa lihat video psikologi trading di channel ini. Tips yang kelima supaya trading rekan-rekan untung adalah tentang bagaimana caranya kita bisa memperhatikan manajemen resiko kita ya. Jadi manajemen resiko ini sangat penting ya dalam trading ya, menetapkan poin untuk stop loss, lalu kemudian menetapkan target untuk taking profit ya. Ini penting, harus ditetapkan ya. Sangat dianjurkan untuk menetapkan angka stop loss dan taking profit ini untuk apa? Untuk meminimalisir kerugian ya, untuk mengoptimalkan keuntungan. Ya, fungsi ini juga sangat berguna ya bagi Anda, bagi rekan-rekan yang barangkali sibuk ya, tidak bisa tiap hari, tiap saat memandangi chart gitu, nggak bisa gitu. Maka fungsi-fungsi seperti stop loss order ini sangat penting bagi rekan-rekan dan rekan-rekan harus menggunakannya dengan jeli. Lalu tips yang nomor 6 adalah kalau di saham, hindari saham gorengan. Atau kalau di forex, barangkali hindari pasar-pasar di mana waktu itu sangat volatil ya. Intinya adalah menghindari aset atau pasar yang kemudian sangat volatil. Sangat volatil itu yang kalau naik itu tinggi sekali, kalau turun sekali. Nah, hal-hal semacam ini bagi pemula ini nggak bagus. Jadi perlu manajemen resiko, perlu strategi trading khusus untuk trading pada pasar yang sangat volatil ini. Jadi bagi pemula sangat tidak disarankan. Maka itu tadi ya, hindari pasar yang sangat volatil, lalu carilah aset yang pergerakannya lebih relatif stabil, seperti ya, lebih bisa berada dalam kontrol emosi kita. Jadi ketika sebuah aset itu naiknya terlalu tinggi dalam waktu yang terlalu cepat, maka hati kita mungkin akan kemudian terlalu senang. Lalu ketika dia turunnya itu terlalu dalam, maka hati kita akan terlalu galau. Ini akan tidak bagus untuk psikologi trading kita. Maka ada baiknya rekan-rekan menghindari saham-saham gorengan atau pasar-pasar yang cukup volatil ya kalau di forex. Nah, itu tadi 6 tips cara supaya trading Anda untung ya. Jadi yang pertama apa tadi? Nah, itu tadi 6 cara atau tips supaya trading rekan-rekan menjadi untung ya. Jadi sedikit kita review. Yang pertama tadi adalah menyusun strategi trading atau sistem trading yang tepat. Lalu kemudian yang dua, mulai dari transaksi dengan volume yang kecil dulu. Lalu kemudian yang ketiga adalah disiplin waktu. Lalu kemudian kita harus mengontrol psikologi trading. Lalu kemudian yang kelima adalah memperhatikan manajemen resiko. Lalu yang terakhir, hindari aset yang volatil, yang pergerakannya liar, yang resikonya tinggi. Saya rasa cukup sekian ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.